الفاتحة إلى حضرة الحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ولمن عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا، ومصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويهدينا إلى صراطه المستقيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Malam hari ini menjelaskan tentang rukun-rukun salat, tepatnya rukun salat yang kelima, yaitu ar-ruku'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-khamisu, rukun salat yang kelima, ar-ruku', yaitu melakukan ruku'. Ini termasuk rukun dalam perbuatan. Kalau kemarin mulai daripada niat takbiratul ihram, kemudian bacaan surat Al-Fatihah, itu rukun salat yang berupa ucapan. Sekarang ini rukun-rukun salat yang berupa perbuatan atau disebut rukun fi'li. Yang kelima adalah ar-ruku'. Bi an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi, dengan cara membungkuk sekira kedua tapak tangan ini memegang kedua lututnya. Nah, rukuk ini posisinya membungkuk 90 derajat. Nah, posisi tangan ini menyentuh pas pada lututnya, bukan di bawahnya, bukan di atasnya. Begitulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Bagi orang yang misalnya berat untuk membungkuk karena ada sakit pinggang atau yang lain, maka semampunya dia melakukan rukuk ini dalam membungkukkan badan, semampunya saja. Yang keenam, at-tuma'ninatu fihi, yaitu tumakninah di dalam rukuk. Biqadri subhanallah, dengan ukuran bacaan subhanallah. Tumakninah ini artinya berhenti setelah bergerak. Dalam posisi rukuk itu harus ada keadaan berhenti, menetap dalam posisi rukuk. Minimal dengan ukuran bacaan subhanallah. Ya mungkin beberapa detik saja. Tapi kalau tidak ada tumakninah, langsung dari rukuk berdiri lagi tanpa ada jeda, tanpa tumakninah, ini hukumnya tidak sah. Karena tumakninah itu membedakan antara pekerjaan sholat yang satu dengan pekerjaan sholat yang lain. Antara rukuk, i'tidal itu dipisah dengan adanya tumakninah. Jadi jelas mana
ruku', mana i'tidal, mana sujud. Tapi kalau tidak ada tumakninah ini tidak bisa membedakan mana rukuknya, mana i'tidalnya, dan itu hukumnya wajib. Maka kalau ada sholat yang tidak ada tumakninah, seperti kalau ada pelaksanaan sholat taraweh sangat cepat, sekiranya itu tidak terlihat tumakninah dalam perbuatan sholatnya, maka tidak sah sholatnya. Minimal bacaan subhanallah, tapi sunnahnya membaca subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali. Kalau dalam sholat berjamaah, imam tidak boleh melebihkan daripada 3 kali bacaan tasbih subhana rabbil azimi wa bihamdi. Adapun dalam sholat sendiri bebas. Karena diriwayatkan Rasulullah SAW ini kadang beliau itu sholat dalam semalam, artinya melakukan sholat malam Nabi ini hanya dengan 2 rakaat. Tapi rakaat pertamanya Nabi setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Kemudian ruku' beliau membaca tasbih seukuran bacaan surat Al-Baqarah. Kemudian ketika sujud itu pula beliau membaca tasbih dalam sujud ini seukuran surat Al-Baqarah dalam sujud pertama dan sujud kedua. Dalam rakaat kedua setelah Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Imran. Kemudian rukuknya juga membaca tasbih seperti bacaan panjangnya ini seperti surat Ali Imran. Begitu pula dalam sujud 2 kalinya. Nah, begitulah sholatnya Rasulullah ini lama. Kalaupun sholat sendiri diperbolehkan untuk memperbanyak bacaan tasbih dalam rukuk, dalam sujud ini diperbolehkan. Tapi kalau dalam sholat berjamaah ini harus atas izin makmum semuanya. Tapi yang standar tidak melebihi daripada 3 bacaan tasbih di dalam rukuk. As-sabi'u yang ke-7 daripada rukun sholat al-i'tidalu, yaitu i'tidal. Bi'an yantasiba qa'iman, dengan sekira berdiri kembali seperti posisi sebelum rukuk, tegak berdiri. Dalam posisi i'tidal ini adalah disebut dengan rukun ghosir. Rukun ghosir itu rukun sholat yang tidak boleh diperpanjang. Kalau rukuk, sujud ini boleh diperpanjang. Seperti bacaan tasbihnya 1000 kali misalnya, boleh saja. Tapi kalau dalam i'tidal ini rukun sholat yang tidak boleh diperpanjang, rukun ghosir. Hanya membedakan antara rukuk dan sujud, berdiri kembali. Nah, maksimal bacaan dalam i'tidal ini seperti bacaan qunut saja, tidak melebihi daripada bacaan qunut. Dan disunahkan membaca Sami Allahu liman hamidah, bukan bacaan takbir. Ketika berdiri daripada rukuk membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengarkan kepada orang yang memujinya. Kemudian mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, bacaan ini diriwayatkan adalah dibaca oleh sahabat Nabi. Karena Nabi itu ketika bacaan i'tidal hanya membaca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada sahabat di belakang ini, di belakang Rasulullah, jadi makmumnya Nabi, membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, bacaan ini tidak dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi tahu bahwa ada sahabat yang membaca bacaan i'tidal seperti itu di belakang. Setelah salam Nabi tanya, "Man qara'a hadzal doa?" Siapa yang sudah baca doa i'tidal tadi? Nah, ada seorang sahabat tadi akhirnya mengatakan,
Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Apakah Nabi marah ketika ada sahabat yang melakukan atau membaca bacaan yang tidak dibaca oleh Nabi Muhammad SAW? Apa kata Nabi? Nabi tidak marah. Justru Nabi menyatakan, ketahuilah ketika kamu membaca bacaan i'tidal seperti itu, banyak malaikat-malaikat Allah yang berlomba mencatat pahala bacaan kamu. Dalam riwayat lain ada sekitar 36 malaikat yang sedang mencatat bacaan doa i'tidal seorang sahabat tadi. Nah, dalam hal ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan sahabat atau umat Islam yang tidak dilakukan oleh Nabi itu tidak diharamkan, tidak dilarang selama bukan perbuatan haram. Apalagi kalau untuk doa seperti itu, Nabi kemudian mengatakan bahwa pahalanya besar dan Nabi tidak melarang, maka itu tidak dilarang apapun yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dilakukan oleh Nabi selama tidak melanggar ajaran agama, selama bukan perbuatan haram, apalagi itu berupa doa, berupa zikir kepada Allah, maka hukumnya diperbolehkan. As-samin at-tuma'ninatu fihi. Rukun salat yang ke-8 adalah tuma'ninah di dalam i'tidal. Seperti tadi, tuma'ninah adalah berhenti dalam keadaan i'tidal seukuran bacaan subhanallah. Kemudian apakah ketika i'tidal ini tangan kita kembali bersedekap seperti sebelum rukuk atau kita irsal saja, dilepaskan ada di samping badan? Nah, ini dalam mazhab Syafi'i ketika i'tidal itu maka tangan ini dilepas irsal, bukan kembali bersedekap seperti ketika sebelum rukuk. Itu sunnahnya adalah dengan irsal, melepaskan tangan, tidak bersedekap. Kemudian at-tasi' as-sujudu marratain. Rukun salat yang ke-9 adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali bi an yadha'a jabhatahu ala musallahu maksyufatan mutatsaqilan biha munakkisan wa yada'u syai'an min rukbatayhi wa min butuni kaffaihi wa min butuni asabi rijlaihi. Di sini cara sujud dijelaskan dengan sekiranya meletakkan dahinya ada di atas tempat sholatnya. Dahi ini harus diletakkan di atas tempat sholat, kemudian terbuka dahinya, tidak ada yang tertutup, meskipun tidak keseluruhan. Kalau misalnya tertutup dengan rambut seluruhnya, maka tidak sah. Dahi ini harus terbuka, atau ada perban misalnya, tidak sah sujudnya, harus qadha sholatnya. Kemudian mutatsaqilan, harus sedikit ditekan. Sekiranya kalau misalnya di dahi itu ada kapas, itu akan tertekan dengan kita meletakkan dahi tersebut. Kalau tidak menjadi tertekan, ini tidak sah. Munakkisan, artinya posisinya terjungkir, kepalanya lebih rendah daripada pantatnya. Tidak baik kalau sujud itu posisinya seperti tiarap, antara kepala dan pantat ini sejajar, tapi kepala lebih rendah daripada pantat. Kemudian meletakkan 7 anggota badan dalam sujud, yaitu dahi, kemudian kedua tapak tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki. Dalamnya jari-jari kaki ini harus menyentuh tempat sujudnya. Tidak boleh hanya ujung kuku
jari-jari kakinya seperti ini, tidak sah. Harus dalamnya sedikit ditekuk, meskipun hanya satu jari boleh. Tapi kalau tidak menyentuh, apalagi dengan mengangkat kaki, biasanya ada orang yang sujud kakinya diangkat seperti ini. Ini tidak sah sujudnya. Nah, begitu pula tangan. Ini harus menyentuh tempat sujud, bukan dengan menggenggam. Nah, yang harus menyentuh ini tapak tangan. Seperti ini. Kalau dengan ini tidak sah. Kemudian dalam masalah rukuk dan sujud ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki disunahkan merenggangkan antara jarak siku dengan pinggang. Ini sedikit direnggangkan. Kemudian juga antara perut dengan paha. Ini juga direnggangkan. Itu kalau laki-laki disunahkan. Kalau perempuan sebaliknya harus ditempelkan sikunya ke pinggangnya, ke samping perutnya. Kemudian juga pahanya dan perutnya ini sedikit ditutup seperti ini untuk membedakan antara keadaan rukuknya laki-laki, sujudnya laki-laki dengan rukuk dan sujudnya perempuan. Kemudian al-ashir at-tuma'ninatu fihi, yang ke-10 tuma'ninah di dalam sujud. Nah, tuma'ninah dalam sujud sama dengan berhenti dalam posisi sujud ini seukuran minimal bacaan subhanallah. Disunahkan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Al-hadi ashar al-julus baina sajdatain. Rukun yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Atsani ashar at-tuma'ninatu fihi. Yang rukun salat ke-12 tuma'ninah dalam sujud, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini juga rukun salat yang tidak boleh dipanjangkan, seperti i'tidal. Kalau i'tidal membedakan antara rukuk dengan sujud. Kalau julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud ini membedakan antara sujud pertama dengan sujud yang kedua. Bacaannya tidak boleh melebihi daripada 8 doa yang biasa dapat dibaca di dalam duduk di antara 2 sujud, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hanya 8 doa ini. Tidak boleh ditambah, misalnya ditambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tidak boleh. Memperpanjang duduk di antara 2 sujud ini menjadikan sholatnya tidak benar, dan itu bisa menyebabkan tidak sah sholatnya. Cukup 8 bacaan doa yang diajarkan Nabi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalaupun tidak bisa, diganti dengan zikir atau doa yang lain. Tidak melebihi itu. Itu tuma'ninah di dalam duduk di antara 2 sujud. As-salis asyar, yang ke-13 daripada rukun salat, al-julus lit tasyahudil akhir. Duduk untuk tasyahud akhir, wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya. Duduk di antara 2 sujud berbeda dengan duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini disebut dengan duduk at-tawarruk. Tawarruk ini adalah duduknya pantat yang sebelah kiri ini menempel di tempat sholat. Itu namanya tawarruk. Pantat yang sebelah kiri menempel ada di tempat sholat. Kalau duduk di antara 2 sujud ini namanya duduk iftirash. Iftirash ini menjadikan tapak kaki kita sebagai alas untuk duduk di antara 2 sujud. Ya, duduknya dengan menjadikan tapak kakinya sebagai alas, ini namanya iftirash. Kalau duduk tasyahud akhir ini duduk tawarruk, pantatnya diletakkan salah satunya di tempat sholatnya.
Ar-rabi asyar at-tasyahudul akhir. Rukun salat yang ke-13 yang ke-14 adalah tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir, kemudian sholawat dan salam ini rukun qauli. Rukun salat berupa ucapan. Syaratnya harus dengan bahasa Arab, kemudian harus tartil dan didengarkan oleh telinganya sendiri minimal. Itu bisa disebut dengan membaca. Kalau tidak ada suara yang dia dengar sampai di telinganya, tidak bisa diyakini dia membaca bacaan tasyahud akhir. Ini tasyahud akhir banyak redaksinya. Tetapi yang biasa kita baca di sini mengatakan fayaqulu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu bacaan tasyahud akhir sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini harus bahasa Arab dan terdengar oleh telinga kita. Kalau di dalam hati membacanya tidak sah, harus ada lafadz. Dan lafadz itu adalah sautun yastamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ada suara yang mengandung sebagian daripada kata-kata dalam huruf hijaiyah, yaitu bahasa Arab. Itu harus benar tartil. Al-khamis asyar yang ke-15 rukun salat adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalluha, minimalnya bacaan salawat atas Nabi ini Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi dalam tasyahud akhir ini disunnahkan membaca sholawat atas keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru setelah itu salam. Kalau dalam tasyahud awal ini tidak disunnahkan membaca sholawat atas keluarga Nabi. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mengenai apakah boleh membaca Sayyidina dalam bacaan sholawat seperti kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ini hukumnya boleh, tapi tidak sunnah. Hukumnya boleh untuk mengagungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi lafadz yang khusus diajarkan oleh Nabi dalam sholawat ketika sholat ini adalah Allahumma sholli ala Muhammad, tidak menambah dengan kata-kata Sayyidina. Jadi kalau membaca Allahumma sholli ala Muhammad itu boleh, ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Ya. Disunnahkan pula membaca sholawat atas Nabi Ibrahim, disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala ali azwaji wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu bacaan salawat Ibrahimiyah. Itu disunahkan bacanya seperti itu. Tapi kalau kita misalnya sholatnya sudah hampir tidak menyamai dengan imam, maka cukup kita baca sholawat yang pendek saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti dalam sholat tarawih yang biasa ada di sekitar kita ini, yang ekspres, secepat kilat. Padahal sholat itu semakin lengkap bacaannya, semakin sempurna pahalanya.
Kalau diambil yang minimal saja bacaan itu, maka pahalanya juga minim, kurang daripada kesempurnaannya. Oleh karena itu dikatakan sholat ini adalah yang penting khusyuk dan khudur serta bisa dipahami maknanya. As-sadis asyar as-salam. Rukun sholat yang ke-16 adalah salam, mengucapkan salam. Wa aqalluhu assalamu alaikum. Paling sedikitnya salam yaitu assalamu alaikum. Sunnahnya ditambah dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salam ini juga termasuk rukun qauli, harus terdengar oleh telinga sendiri. Kalau menjadi imam harus didengarkan oleh makmum yang di belakangnya. Kemudian dalam keadaan masih menghadap kiblat. Jadi ketika mengucapkan assalamu alaikum, ini masih posisi dada menghadap kiblat. Tidak boleh ketika mengucapkan assalamu alaikum badannya atau dadanya sudah berpaling dari kiblat. Nah, ini tidak sah karena sholat itu syaratnya harus menghadap kiblat mulai takbir sampai salam. Termasuk salam ini harus menghadap kiblat. Jadi kalau salam, sabar sebentar, baca salam dalam keadaan menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kita menoleh ke kanan sunnahnya dan menoleh ke kiri. Disunnahkan bagi orang yang sholat berjamaah, ketika mengucapkan salam yang pertama ke arah kanan ini, niat yaitu keluar dari sholat. Yang pertama niat keluar dari sholat, khurujan minas sholat. Kenapa kalau misalnya dia tidak keluar dari sholat? Itu sebenarnya sunnah. Kemudian maaf ketika salam pertama dia sudah selesai batal, misalnya keluar angin atau disentuh orang, maka tidak boleh melanjutkan ke salam yang kedua karena dia sudah batal dan keluar dari sholat. Tapi kalau dia niat itu keluar dari sholat, meskipun batal, mengucapkan salam yang kedua tidak haram karena dia sudah tidak dalam posisi sholat, hanya salam biasa. Jadi disunnahkan untuk niat keluar dari sholat kalau bisa, kalaupun tidak masalah. Kemudian dia niatkan dalam salam yang menghadap ke kanan ini untuk memberi salam kepada semua hamba Allah yang ada di sebelah kanan. Kalau dia imam, maka dia membaca salam yang pertama untuk niat memberi salam kepada makmum yang ada di sebelah kanan dan juga makhluk-makhluk Allah seperti jin dan yang lain. Ketika menoleh ke sebelah kiri, ini kalau sebagai imam, dia niatkan untuk yang pertama menjawab salam orang yang mengucapkan salam di belakangnya. Karena imam dulu assalamualaikum warahmatullah, ini mengucapkan salam, kemudian makmum yang belakang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ini menjawab salamnya imam yang pertama. Kemudian imamnya menjawab salam, karena makmum tadi sudah mengucapkan salam yang pertama, berarti memberikan salam kepada imam dan juga makmum orang-orang yang di sebelah kanan. Maka imam mengucapkan salam yang kedua ini dengan niat menjawab salamnya makmum dan juga seluruh makhluk yang ada di sebelah kirinya. Itu kalau dalam sholat berjamaah. Sedangkan makmum dalam salam yang pertama ini niat juga menjawab salamnya imamnya. Kalau dia sholat sendiri, ya dia niat keluar dari sholat dan memberi salam kepada seluruh makhluk yang di sebelah kanan, termasuk malaikat yang ada di setiap badan manusia. Ada raqib, ada atid, juga
jin dan sebagainya yang ada di sebelah kanan, dan mengucapkan salam yang kedua kepada seluruh makhluk yang ada di sebelah kirinya. Itu daripada rukun-rukun sholat. Kemudian yang terakhir, atas as-sabi asyara at-tertib. Yang ke-17 daripada rukun sholat ini adalah berurutan, tidak dibolak-balik. Dari takbiratul ihram sampai salam ini urut, tidak ada yang terbolak-balik, tidak ada yang terlewat. Bi'an fa'in ta'ammada tarkahu, jika dia sengaja meninggalkan salah satu rukun. Di sini ada permasalahan. Kalau sengaja meninggalkan rukun, ka'an sajada qabla ruku'ihi, seperti dia sujud sebelum ruku', batalat, maka sholatnya batal. Jelas kalau dia belum ruku' langsung sengaja sujud, maka ini meninggalkan rukun sholat, hukumnya batal kalau sengaja. Wa insaha, jika dia lupa, falyaud ilaih, maka dia harus kembali kepada rukun yang dia tinggalkan. Kalau misalnya dia lupa belum rukuk langsung sujud, karena lupa, setelah dalam posisi sujud baru ingat saya belum rukuk tadi, langsung kembali, tapi posisinya berdiri dulu. Sebelum rukuk itu adalah berdiri, kemudian takbir untuk rukuk, kemudian i'tidal, baru sujud. Kalau dia dalam rukuk sujud yang kedua ingat, sama, dia kembali ke posisi berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi. Kalau dia ingat maka kembali ke rukun yang dia tinggalkan. Illa an yakuna fi mithlihi, kecuali kalau lupanya ini dalam rukun yang semisal dia posisi sekarang. Misalnya dia lupa belum rukuk, tapi dia sudah sujud pertama, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi kedua, kemudian berdiri. Nah, dari berdiri ini dia lupa, ternyata tadi belum rukuk. Bagaimana ini? Maka ya sudah seperti itu, dia langsung rukuk, kemudian i'tidal, tapi rakaat ini tidak dianggap, artinya rakaat yang dia lupa tadi tidak sah. Maka dia rukuknya tadi ya masih dianggap rakaat yang dia tinggalkan itu, bukan rakaat setelahnya. Kalau pas di posisi itu, maka ya dia hanya meneruskan saja tanpa dianggap rakaat yang dia lakukan. Au ba'dahu, atau setelahnya. Setelah itu misalnya dia baru ingatnya di i'tidal rakaat kedua. Tadi saya belum rukuk, bagaimana ini? Ya tinggal dia rukuk saja. Tapi rakaat yang dia lakukan itu tidak sah. Artinya harus menambah satu rakaat tanpa membatalkan sholat. Kalau lupa itu sholatnya tidak batal, cuman dia menyempurnakan rukun yang dia tinggalkan dan tinggal menambah rakaat yang tidak sah tadi. Fatatimu bihi raka'atuh walagha masaha bihi, maka rakaat yang dia lakukan sempurna ini sah, dan rakaat sebelumnya adalah lagho, sia-sia, artinya tidak sah. Tinggal dia menambahkan satu rakaat setelahnya. Nah, ini daripada rukun-rukun sholat ada 17, dan ini harus kita pelajari benar-benar. Diceritakan ada hadis riwayat dari Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu meriwayatkan hadis yang agak panjang, menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj, naik ke langit dari Baitul Maqdis, ya langit pertama sampai langit ketujuh, hingga
mendapatkan perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di langit pertama Nabi SAW ini melihat malaikat dalam posisi rukuk semuanya. Di langit kedua melihat malaikat dalam posisi sujud. Mulai diciptakan sampai bertemu Nabi ini dalam posisi sujud. Tapi ketika Nabi melewati langit kedua, malaikat ini akhirnya duduk untuk melihat Rasulullah SAW. Nah, bertemu dengan Nabi. Nah, setelah melihat Nabi, kemudian sujud lagi. Makanya sujud ini 2 kali. Di rakaat di langit yang ketiga melihat malaikat dalam posisi berdiri, tidak. Di langit yang keempat melihat malaikat ini dalam keadaan membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di langit kelima melihat malaikat ini dalam posisi membaca tasbih, ya, subhanallah. Di langit keenam melihat malaikat membaca salam, takbir, tahlil, takbir dan tahlil. Di langit ketujuh melihat malaikat dalam keadaan membaca salam, mulai dari diciptakan sampai nanti datangnya hari kiamat. Maka melihat itu Rasulullah SAW ini berkeinginan dalam hatinya agar umatnya ini bisa melakukan ibadah seperti ibadah malaikat Allah dari langit pertama sampai langit ketujuh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya seluruh bentuk ibadah malaikat Allah dari langit 1 sampai langit ketujuh ini dijadikan satu bentuk ibadah khusus bagi umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat. Ya, di sini ada berdiri, ada rukuk, sujud, itu semuanya ibadah malaikat Allah yang ada di langit pertama sampai langit ketujuh. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, man adda salawatil khamsa nala ibadata malaikatis samawati sab'a. Siapa orang yang melakukan sholat 5 waktu, maka dia mendapatkan ibadahnya malaikat Allah yang ada di langit 1 sampai langit ketujuh. Oleh karena itu ibadah sholat ini pahalanya sangat besar. Pahalanya seperti ibadahnya malaikat. Kalau sholatnya sudah sempurna, maka ibadah-ibadah yang lain ini semuanya diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah tidak sholat, maka ibadah yang lainnya ini tidak bisa membandingi besarnya pahala ibadah sholat. Maka itu sulit untuk diterima ibadah yang lain kalau tidak melakukan sholat. Dan kalau sudah tidak diterima oleh Allah, maka dia tidak bisa masuk surga, disiksa di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu pentingnya sholat ini harus kita betulkan, bagaimana kita melaksanakan syarat dan rukunnya sholat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang keterangan yang sedikit ini bermanfaat dan kita semua dijadikan oleh Allah, keluarga kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau menyatakan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Jadikan aku orang yang selalu menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga keluarga keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku. Kenapa yang diminta oleh Nabi Ibrahim ini supaya jadikan dirinya dan anak-anak keturunannya orang-orang yang menegakkan sholat, karena dengan sholat itulah menjadi penentu ibadahnya yang lain diterima oleh Allah, dan penentu dia bisa mendapatkan nikmat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga yang di dalamnya di situ orang-orangnya sholat akan dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman Allah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha
la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluarga kamu untuk melakukan salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan sabar, selalu perintahkan keluarga kamu salat. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kami tidak minta rizki dari kamu, tapi kita Allah yang selalu memberikan rizki kepada kamu. Nahnu narzuquka, dengan kalimat fi'il mudhari' ini menunjukkan Allah akan selalu memberikan rizki kepada keluarga yang di dalamnya adalah pelaksanaan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu salat ini penting, dan yang terakhir diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir mengatakan as-shalah as-shalah. Nabi mengatakan ummati as-shalah as-shalah, wahai umatku jaga salat. Jaga salat, karena yang paling penting ibadah kita menentukan kita mendapatkan nikmat Allah adalah salat ini. Nabi yang terakhir kali pesan kepada kita salat. Keluarga kita, anak-anak kita pesan jangan sampai mereka meninggalkan salat. Kalau salat sudah benar, rizki dimudahkan oleh Allah, urusan keluarga keturunannya akan dijadikan anak-anak yang soleh, solihah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau sudah tidak salat, rizkinya berantakan, keluarganya akan berantakan, anak-anaknya jadi anak yang tidak soleh, tidak menjadi anak-anak yang berkah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya salat ini harus kita utamakan. As-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang agama. Kalau sudah salat ditegakkan, seluruh urusan dunia akhirat dimudahkan oleh Allah. Wa man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha hadamaddin, atau kama qala Rasulullah. Siapa orang menegakkan salat, maka urusan agamanya ditegakkan oleh Allah. Dia telah menegakkan agama Allah, tapi kalau meninggalkan salat, dia sudah menghancurkan agama Allah. Meskipun bukan musuh Islam, tapi orang Islam yang tidak salat ini dari dalam dia telah merobohkan bangunan agama Islam dan menjadikan agama Islam ini lemah, sehingga mudah untuk diadu domba, mudah untuk dipecah belah oleh musuh-musuh Islam. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.